Hai teman-teman, kalian gak akan percaya apa yang aku lihat di kebun kemarin. Seekor belalang sembah. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Apa sih hebatnya? Tapi ini bukan sembarang serangga. Belalang ini seperti ninja, menyamar jadi daun. Aku hampir menginjaknya. Warnanya persis seperti daun-daun di sekitarnya. Tapi, tiba-tiba aku melihatnya bergerak. Kepalanya berputar, dan matanya yang besar menatapku. Wow, tatapannya tajam banget. Rasanya seperti dia melihat tembus pandanganku. Serius, aku merinding. Makhluk kecil ini punya aura yang kuat. Keren sekaligus agak menakutkan. Saat itulah aku tahu aku harus mencari tahu lebih banyak tentang makhluk menakjubkan ini. Jadi, belalang sembah kan? Mereka seperti agen rahasia di dunia serangga. Mereka punya berbagai macam warna dan corak yang membantu mereka berbaur dengan lingkungan. Ada yang mirip daun, ranting, bahkan bunga. Luar biasa kan? Dan coba tebak, mereka menggunakan penyamaran ini untuk berburu. Mereka diam mematung, menunggu mangsa yang tidak curiga lewat. Benar-benar mode siluman. Mereka praktis tidak terlihat sampai semuanya terlambat. Aku nggak mau jadi lalat di dinding. Atau mungkin lalat di daun ya. Karena kalau kamu serangga kecil yang lezat, ahli penyamaran ini akan menangkapmu sebelum kamu sempat kabur. Nah, ini dia hal lain tentang belalang sembah. Mereka bukan hanya ahli penyamaran, tapi juga pemburu yang sangat sabar. Mereka bisa diam tak bergerak selama berjam-jam, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dan ketika mereka menyerang, bam! Refleks mereka secepat kilat. Mereka menggunakan kaki depan mereka yang kuat untuk menangkap mangsa. Dan kaki itu bukan main-main. Ada baris-baris duri tajam seperti kaktus. Begitu kaki itu mencengkeram, tamatlah riwayat mangsanya. Belalang sembah lalu menggunakan rahangnya yang kuat untuk melahap makanannya. Mengerikan tapi menarik untuk dilihat. Seperti menonton gladiator kecil berwarna hijau sedang beraksi. Meskipun kemampuan berburu mereka mungkin agak menakutkan, kita harus akui kalau belalang sembah punya peran penting dalam ekosistem kita. Mereka adalah predator yang sangat efisien, dengan gerakan yang cepat dan presisi yang luar biasa. Mereka bisa menangkap mangsa yang ukurannya hampir sama dengan tubuh mereka sendiri. Anggap saja mereka sebagai pengendali hama alami. Dengan memakan serangga-serangga kecil yang sering menjadi hama di kebun kita, belalang sembah membantu menjaga keseimbangan alam. Mereka membantu mengendalikan populasi serangga lain, seperti nyamuk dan lalat yang menyebalkan. Bayangkan betapa banyaknya nyamuk yang bisa dihabisi oleh satu belalang sembah dalam sehari. Dan jujur saja, siapa sih yang suka serangga-serangga itu? Kehadiran belalang sembah membuat kita bisa menikmati waktu di luar rumah, tanpa terganggu oleh gigitan nyamuk atau lalat yang mengganggu. Jadi, belalang sembah sebenarnya membantu kita semua. Mereka adalah sekutu yang tak terlihat dalam perang melawan hama. Selain itu, mereka juga jadi makanan untuk hewan lain seperti burung, ular, dan bahkan kelelawar. Ini menunjukkan betapa pentingnya mereka dalam rantai makanan. Semua itu bagian dari siklus kehidupan, kan? Setiap makhluk hidup memiliki peran yang unik dan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, lain kali kalian melihat belalang sembah, luangkan waktu sejenak untuk mengapresiasi para ninja kecil di kebun ini. Mereka adalah pahlawan yang seringkali tidak kita sadari. Mereka mungkin kecil, tapi mereka sangat penting. Tanpa mereka, kita mungkin akan menghadapi lebih banyak masalah dengan hama dan keseimbangan alam yang terganggu. Bagian 5. Cinta kanibal. Oke, fakta selanjutnya ini agak mengerikan. Kalian siap? Kita akan membahas tentang belalang sembah dan ritual kawin mereka yang sangat unik. Belalang sembah terkenal dengan ritual kawin mereka yang, katakanlah, tidak biasa. Proses ini bisa menjadi sangat brutal, terutama bagi belalang jantan. Maksudku, kadang-kadang belalang betina memakan belalang jantan setelah kawin. Ya, kalian tidak salah dengar. Ini adalah salah satu contoh paling ekstrem dari kanibalisme dalam dunia hewan. Ya, kalian tidak salah dengar. Setelah kawin, belalang betina seringkali memakan pasangannya sendiri. Ini mungkin terdengar kejam, tapi ada alasan di balik perilaku ini. Kedengarannya brutal, tapi ternyata ada tujuannya. Belalang betina butuh banyak energi untuk menghasilkan telur. Ya, belalang jantan kebetulan jadi sumber protein yang mudah. Dunia serangga memang keras. Belalang betina butuh banyak energi untuk menghasilkan telur, dan proses ini memerlukan banyak sumber daya. Dengan memakan belalang jantan,
Mereka mendapatkan protein yang sangat dibutuhkan untuk memastikan keturunan mereka bisa bertahan hidup. Dan ya, belalang jantan kebetulan jadi sumber protein yang mudah. Dunia serangga memang keras, tapi tenang, nggak semua berita buruk untuk para pejantan. Tapi tenang, nggak semua berita buruk untuk para pejantan. Beberapa jantan berhasil lolos dari nasib mengerikan ini. Mereka menggunakan kecepatan dan kelincahan mereka untuk melarikan diri segera setelah kawin. Beberapa jantan berhasil lolos dari nasib mengerikan ini. Mereka yang berhasil melarikan diri bisa hidup untuk kawin lagi di lain waktu. Ini adalah permainan bertahan hidup yang sangat intens. Dan setidaknya mereka mati saat melakukan apa yang mereka sukai, kan? Oke, mungkin bukan contoh terbaik, tapi kalian paham maksudku. Dalam dunia serangga, setiap tindakan memiliki tujuan, bahkan yang tampaknya kejam sekalipun. Oke, mungkin bukan contoh terbaik, tapi kalian paham maksudku. Dunia serangga penuh dengan keunikan dan keanehan yang membuat kita terus terpesona. Ini satu lagi hal keren tentang belalang sembah. Mereka adalah makhluk yang benar-benar luar biasa dengan kemampuan yang menakjubkan. Mereka punya indera yang luar biasa. Indera mereka jauh lebih tajam daripada yang kita miliki, jauh lebih baik dari kita. Mata mereka misalnya adalah salah satu fitur yang paling mengesankan. Pertama, mata besar yang tadi kita bicarakan, itu bukan cuma pajangan. Mata itu memberi belalang sembah penglihatan yang luar biasa, memungkinkan mereka melacak gerakan dengan sangat akurat. Mereka bisa melihat gerakan sekecil apapun dari jarak yang cukup jauh, memungkinkan mereka melacak gerakan dengan sangat akurat. Dan coba tebak, mereka bahkan bisa melihat dalam 3D. Coba kita lakukan itu. Dan coba tebak, mereka bahkan bisa melihat dalam 3D. Coba kita lakukan itu. Ini memberi mereka keunggulan besar saat berburu mangsa. Tapi tunggu, masih ada lagi. Belalang sembah juga punya antena super sensitif. Belalang sembah juga punya antena super sensitif yang mereka gunakan untuk mendeteksi getaran di udara. Antena ini sangat peka terhadap perubahan lingkungan, yang mereka gunakan untuk mendeteksi getaran di udara. Ini membantu mereka menemukan mangsa dan menghindari predator. Ini membantu mereka menemukan mangsa dan menghindari predator. Dengan antena ini, mereka bisa merasakan bahaya yang mendekat dan bereaksi dengan cepat. Mereka benar-benar selaras dengan lingkungannya. Mereka bisa berbaur dengan lingkungan sekitar mereka dengan sangat baik. Mereka seperti pahlawan super di dunia serangga, dengan indera luar biasa dan refleks seperti ninja. Dengan indera luar biasa dan refleks seperti ninja. Mereka bisa bergerak dengan sangat cepat dan menangkap mangsa dengan presisi yang menakjubkan. Sudah kubilang, mens menakjubkan. Mereka flight hours pari thumberjait. Aku sudah mencari tahu, dan ternyata ada banyak mitos dan kesalahpahaman tentang belalang sembah. Misalnya, beberapa orang percaya kalau mereka beracun. Tapi coba tebak, salah besar. Belalang sembah tidak berbahaya bagi manusia. Mereka mungkin mencubit sedikit kalau merasa terancam, tapi mereka tidak berbisa sama sekali. Mitos lainnya adalah membunuh belalang sembah itu ilegal. Sekali lagi, tidak benar. Tidak ada hukum yang melarangnya, setidaknya di sebagian besar tempat. Tapi, hey, hanya karena kamu bisa membunuh mereka, bukan berarti kamu harus melakukannya, kan? Makhluk kecil ini adalah predator yang bermanfaat dan juga menakjubkan. Jadi mari kita hormati mereka. Hebat ya, bagaimana sesuatu yang sekecil belalang sembah bisa menarik perhatian kita. Mereka muncul di film, buku, bahkan video game. Ingat, Kung Fu Panda, mantis yang terbaik. Ngomong-ngomong soal budaya populer, tahukah kalian kalau belalang sembah adalah hewan peliharaan yang populer di banyak tempat di dunia? Yap, orang-orang memelihara mereka di terarium dan memberi mereka makan serangga hidup, seperti punya dinosaurus mini sendiri. Jadi, lain kali kalian melihat belalang sembah, jangan langsung diusir. Luangkan waktu sejenak untuk mengagumi keindahannya, adaptasinya yang unik, dan perannya yang penting dalam ekosistem kita. Jadi, begitulah teman-teman, belalang sembah makhluk siluman, ahli penyamaran, dan contoh menakjubkan dari keajaiban alam. Mereka mungkin kecil, tapi mereka hebat. Lain kali kalian bepergian, carilah para ninja kecil ini. Kalian mungkin akan terkejut dengan apa yang kalian temukan. Dan, hey, kalau kalian melihatnya, mungkin berikan sedikit anggukan hormat. Mereka benar-benar keren. Sampai jumpa.